Sobat Bedah Peristiwa Channel, setelah berbagai daerah telah dikunjungi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terlihat beberapa hasil penelitian lembaga survei menerangkan hasil yang fantastis untuk bakal calon dari Partai Nasdem ini menuju perhelatan politik di 2024 yang akan datang. Hasil survei terakhir yang dihimpun oleh Bedah Peristiwa Channel per bulan November hingga awal Desember, setidaknya separuh pemilih warga di DKI Jakarta dan Banten sudah cenderung memilih bakal calon Presiden Anies Baswedan. Sementara itu, pemilih Anies di Jawa Barat mulai tumbuh kuat dengan angka 36%. Ini bahkan telah mempengaruhi posisi Prabowo Subianto, hingga ia pun bergeser di bawah Anies dan diikuti oleh Ganjar Pranowo. Hal ini bisa dimungkinkan adanya pergerakan politik yang Anies lakukan cukup masif, apalagi kalau dilihat mantan Gubernur DKI Jakarta ini dipersepsikan tingkat kepuasannya sebagai gubernur cukup tinggi dan dianggap relatif berprestasi. Selain itu juga, deklarasi pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden pemilu 2024 mendatang juga dinilai berefek dengan meningkatnya elektabilitas Anies. Berbagai serangan pun dihadapi Anies Baswedan seusai dirinya dideklarasikan oleh partai yang dipimpin Surya Paloh ini. Belakangan, Anies Baswedan dituding kerap nyolong panggung politik untuk mencari dukungan masyarakat jelang Pilpres 2024. Tudingan ini pun beragam tanggapan dari berbagai pakar politik dan juga publik. Salah satunya pengamat politik sekaligus akademisi, Rocky Gerung. Rocky mengatakan, tidak ada yang salah dari gerakan safari politik Anies, karena semua dilakukan sesuai ketentuan. Dia berpendapat, hal yang wajar Anies selalu ada yang mencari-cari kelemahan dan kesalahannya, karena sudah dideklarasikan sebagai baca pres. Isu apapun akan dimainkan karena Anies sudah jadi calon presiden. Anies dibilang nyolong panggung, ya memang politik nyolong panggung kan, masa nyolong APBN, ujar Rocky dikutip dari kanal YouTube miliknya, Sabtu, tanggal 17 Desember tahun 2022. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada bakal capres mencuri start kampanye dengan berkeliling daerah. Sindirannya itu mengarah kepada Anies. Mulanya Hasto membahas mengenai sikap partainya yang tidak ingin dicap sebagai pencuri start kampanye. Oleh sebab itu, PDIP belum mengumumkan capres yang diusung di Pilpres 2024 hingga saat ini. Sobat Bedah Peristiwa Channel, bukan hanya mantan Gubernur DKI Jakarta yang menjadi bahan perbincangan publik dalam diskursus menuju kontestasi Pilpres 2024, figur Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga hangat diperbincangkan. Diketahui, elektabilitas Ganjar Pranowo sedang selalu bertengger di urutan pertama di berbagai hasil survei, mengungguli Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Menanggapi hal ini, terlihat PDIP sebagai partainya merespon elektabilitas Ganjar dengan biasa saja alias slow saja. Diketahui, hasil survei terbaru yang digelar Center for Political Communication Studies (CPCS) memperlihatkan moncernya nama Ganjar dalam menghadapi Pilpres 2024. Dalam survei ini, elektabilitas kader PDIP itu mencapai 24,1%. Dia unggul atas Prabowo yang meraih 22,3% dan Anies yang membukukan 21,4%. Menurut CPCS, elektabilitas Ganjar menunjukkan tren kenaikan selama 2 tahun terakhir. Sementara, Prabowo cenderung stabil, sehingga berpeluang disalip Anies yang bergerak melejit. Jika tren survei tersebut bertahan hingga tahun depan, CPCS memprediksi Ganjar dan Anies akan bersaing ketat meninggalkan Prabowo. Sebagai kader Banten, tentu Ganjar Pranowo patut menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menentukan capres yang bakal diusung. Hal ini diterangkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dia mengatakan, keputusan PDIP terkait capres tak hanya mempertimbangkan faktor elektabilitas semata. Ia mengatakan, capres dari PDIP harus memiliki karakter dan rekam jejak yang baik. Selain itu, Hasto menyebut, capres PDIP harus dapat menyatukan diri dengan rakyat. Dia lalu menekankan, capres dari Banteng merupakan hak prerogatif Megawati, yang telah diberikan mandat oleh Kongres. Sobat Bedah Peristiwa Channel, terkait dengan safari Anies Baswedan belakangan ini yang menuai kritikan hingga berujung dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, bahkan ada yang mendorong Bawaslu untuk memberikan sanksi kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kegiatan safari politiknya yang dituding mencuri start berkampanye. Salah satunya Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Hasto Kristianto memberikan dukungan kepada Badan Pengawas Pemilu untuk mengeluarkan regulasi. Regulasi ini yang dia maksud bertujuan untuk memberikan sanksi kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kegiatan safari politiknya yang dituding mencuri start berkampanye. Hasto pun meyakini bahwa Bawaslu akan memberikan sanksi kepada Anies karena safari politik yang Anies lakukan termasuk ke dalam pelanggaran serius. Walaupun dihujani berbagai tudingan tersebut, politikus Partai Nasdem Ahmad Ali pasang badan membela bakal calon presiden yang diusung partainya. Usai Anies Baswedan dinilai tidak etis karena mencuri start kampanye oleh anggota Bawaslu Puadi. Menurut Ahmad Ali, pernyataan Puadi tersebut konyol. Hal itu karena pada waktu yang bersamaan, Bawaslu mengeluarkan putusan kegiatan Anies di Aceh tidak melakukan pelanggaran. Ujar Ahmad Ali dikutip dari wartaekonomi.co.id Sabtu, tanggal 17 Desember tahun 2022. Sobat Bedah Peristiwa Channel, bagaimana tanggapan Anda?